Kita pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya judi online atau judol. Seringnya kita anggap ini ya sekedar penyakit masyarakat biasa. Tapi gimana kalau ada yang bilang ini bukan lagi soal kebiasaan buruk, tapi ini adalah teror. Sebuah ancaman yang beneran nyata buat bangsa kita. Kedengarannya mungkin berlebihan ya. Coba deh kita bedah bareng-bareng argumennya. Dan argumennya langsung dibuka dengan pesan yang, wah nggak main-main, blokir sekarang. Atau kita sedang menjemput kehancuran generasi. Ini bukan lagi sekedar peringatan loh, ini udah kayak ultimatum yang menuntut perhatian penuh dari kita semua. Oke, pertanyaan besarnya kan gimana caranya sebuah game di ponsel bisa dianggap sebagai teror nasional? Yuk kita mulai dari argumen yang paling dasarnya dulu. Nah, ini dia poin utamanya. Ada perubahan cara pandang yang drastis di sini. Argumennya adalah kita harus berhenti ngeliat judul cuma sebagai masalah individu. Karena katanya ini udah bermutasi jadi ancaman buat kita semua. Sebuah teror sunyi yang ngerusak ketahanan nasional langsung dari dalam genggaman tangan kita. Nah, supaya kita kebayang separah apa bahayanya, sumber ini membuat perbandingan yang jujur aja cukup berani. Mereka bertanya, jangan-jangan judul ini sebenarnya lebih merusak daripada narkoba? Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Persamaannya aja udah bikin ngeri kan? Bikin linglung, apatis, cemas terus-terusan. Sama-sama menghancurkan jiwa. Tapi coba perhatikan deh poin yang digarisbawahi itu. Kerusakan moral yang parah. Nah, inilah yang menurut penulisnya bikin judul jadi ancaman yang unik dan bahkan lebih berbahaya. Terus, kerusakan moral ini maksudnya gimana sih? Penjelasannya simpel tapi brutal banget. Saat uangnya ludes, rasa malunya ikut lenyap. Logika dan nurani itu seolah-olah mati. Nah, di titik inilah seseorang yang kecanduan judol bisa berubah jadi ancaman nyata buat orang-orang di sekitarnya. Dan dari situ, ya inilah spiral mengerikan yang katanya hampir nggak bisa dihindari. Mulainya dari nyuri kecil-kecilan dari orang terdekat, terus ningkat jadi merampok, bahkan sampai membunuh. Semuanya cuma demi bisa main satu putaran lagi. Dan kalau semua jalan udah buntu, tragedi terakhirnya seringkali bunuh diri. Benar-benar kehancuran total, bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi juga buat keluarga dan masyarakat. Kalau udah lihat kehancuran kayak gitu, logikanya kan negara harusnya turun tangan dengan tegas ya. Nah, disinilah argumennya jadi makin tajam. Kita masuk ke bagian yang disebut anomali penegakan hukum. Kita kan sering lihat ya, kalau pemerintah mau, gerakannya bisa cepet banget, sat-sat istilahnya. Responsif, cepat, dan tegas banget kalau lagi nanggepin isu-isu tertentu. Mas ingat kan soal pembatasan TikTok Shop? Atau waktu ada platform baru kayak Grok yang tiba-tiba muncul dan langsung diblokir? Atau berbagi isu viral lain di media sosial? Responsnya kayak kilat. Ada masalah, langsung eksekusi. Tapi, giliran soal judol, kok beda ya? Disinilah anomali itu kelihatan jelas banget. Responsnya tuh kayak main kucing-kucingan yang gak ada habisnya. Lambat, birokratis, dan kayaknya gak pernah benar-benar tuntas. Satu situs diblokir, 1000 lagi lahir. Pertanyaannya jadi, kenapa pendekatannya bisa sejauh ini bedanya? Pertanyaan kenapa inilah yang ngebawa kita ke jantung argumennya. Dan mungkin ini bagian yang paling provokatif. Kenapa negara seolah-olah kelihatan lemah banget menghadapi ancaman ini? Pertanyaan pertama langsung mengarah ke pihak yang berwenang. Kemana Komdiji? Komite yang kan katanya dibentuk khusus buat menjaga ruang digital kita. Di mana mereka saat ancaman segede judol ini merajalela tanpa henti? Pertanyaannya jadi lebih dalam lagi nih. Jangan-jangan ini bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi soal mau atau nggak mau. Apa memang nggak ada political will gitu buat nyapu bersih sampah digital ini? Atau jangan-jangan malah sengaja dibiarkan? Dan disinilah analisis ini sampai ke sebuah dugaan yang sangat berani. Mungkinkah ada syahwat cuan besar di baliknya? Sebuah nafsu akan perputaran uang raksasa yang bikin negara jadi ragu-ragu? Ini dugaannya cukup berat ya, bahwa keuntungan finansial yang gede banget mungkin udah melumpuhkan ketegasan pemerintah. Jadi, setelah kita lihat dampaknya, keanehan penegakan hukumnya, sampai dugaan politiknya, semua ini mengerucut ke satu kesimpulan besar. Ini bukan lagi soal teknologi atau hukum, tapi ini adalah soal martabat bangsa. Pesan pamungkasnya itu tegas banget, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Menyelamatkan generasi muda dari cengkraman judol itu harga mati. Ini bukan lagi pilihan kebijakan, tapi sebuah keharusan demi masa depan bangsa ini. Semua kritik tadi itu kayaknya bisa dirangkum dalam satu kalimat pedas ini ya.
Negara jangan hanya garang pada urusan sepele, tapi loyo saat berhadapan dengan bandar. Ini kayak sebuah tamparan sekaligus tantangan langsung buat prioritas dan keberanian para pemimpin kita. Kita tutup penelusuran kita kali ini dengan satu pertanyaan terakhir yang menggantung. Sebuah pertanyaan dari sumber kita buat kita semua renungkan. Kalau negara kelihatannya sengaja mengalah dalam perang ini, siapa sebenarnya yang keluar sebagai pemenang? Coba kita pikirkan baik-baik.